Shalom saudara. Saya sangat exciting mengajar Bible Study ini. Mengapa saudara? Karena selain saya harus mempersiapkan, mengulang kembali, membaca, lalu saya bikin sebuah rangkumannya ya, lalu syuting gitu ya. Itu betul-betul sangat membuat saya itu bersukacita karena saya belajar lagi, baca firman lagi, merenungkan firman lagi, mengambil intisari atas pesan-pesan itu. Dan punya kewajiban untuk meneruskan kepada saudara. Dan lebih daripada itu Tuhan tuntut apa? Supaya saya melakukan apa yang saya pelajari, apa yang saya baca, renungkan, dan bagikan kepada saudara dan saya. Nah, di dalam Bible Study ini kita semakin dipenuhi dengan kehendak Allah. Dengan perintah-perintah Tuhan, dengan firman-firman Tuhan yang membuat kita semakin berkenan kepada Tuhan. Nah, hari ini saudara, firman Allah yang akan kita pelajari adalah tentang ke-10 firman atau 10 hukum Tuhan. Terkenal dengan 10 firman Allah, perintah Allah gitu ya, yang diterima oleh bangsa Israel lewat Musa dengan 2 loh batu itu. Yang pertama diukir oleh tangan Allah sendiri, dan yang kedua karena yang pertama dipecahkan Musa waktu dia melihat bangsa Israel dengan sorak-sorai menyembah lembu emas itu. Marahnya Musa sampai melempar 2 loh batu itu. Lalu dia naik lagi ke Gunung Sinai. Lalu Tuhan perintahkan, sekarang kamu yang menulis. Aku akan mengukir dalam hatimu dan dalam hati bangsa Israel. Nah, 10 firman ini diterima oleh generasi pertama. Setelah generasi pertama banyak dibinasakan di padang gurun, Allah perintahkan sekali lagi, mengulang lagi supaya Musa memberitahukan kepada generasi kedua. Dan sepanjang kitab Ulangan, saudara akan familiar dengan kata-kata generasi pertama dan generasi kedua. Karena memang inilah kitab Ulangan. Sebelum kita membaca, merenungkan, dan melakukannya, mari kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan mengurapi kita, menjamah kita, supaya kita siap ditaburi dengan kebenaran firman Allah. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kami anak-anak-Mu. Firman-Mu Tuhan, jalan kebenaran dan hidup. Firman-Mu Bapa, membawa kami kepada kehidupan yang kekal. Firman-Mu membentuk kami. Oleh sebab itu kami bersukacita kalau Allah berfirman kepada anak-anak-Nya. Kami bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan. Iralaraba shekeralaraba yaralaraba. Iralaraba yaralaraba yaralaraba. Oh. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin Tuhan, amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman
dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kami. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Ya Yesusku, Ya Tuhan, Kaulah terang yang ajaib, Kaulah jalan kebenaran yang menuju Indonesia. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Engkau Yesus. Oh, mata kami tertuju padamu, mengikuti jalan-jalan-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia. Terima kasih. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Benar Tuhan, kami tertuju kepada Engkau satu-satunya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing kami ya Tuhan, Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu.
ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mengikuti kehendak-Mu adalah kesukaan kami ya Tuhan. Mengikuti jalan-jalan-Mu adalah kerinduan kami. Supaya kami mendapatkan terang yang ajaib itu. Merindukan firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Itulah kerinduan kami anak-anak-Mu yang setia, taat, mengikuti program Bible Study CK7 ini. Kami percaya, terang-Mu bercahaya, firman-Mu bercahaya buat kami semuanya. Sehingga kami tidak dikuasai oleh kegelapan. Kami tidak dibelenggu oleh bujuk rayu iblis itu. Kami dimerdekakan. Kami dipuaskan. Kami diberi pertumbuhan iman yang luar biasa. Sebab firman-Mu yang memampukan itu semuanya. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu supaya kami lebih lagi mengerti akan kehendak Tuhan. Urapi kami semuanya. Di dalam nama Yesus. Mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Ulangan pasal yang ke-5. Ulangan pasal yang ke-5, saudara. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Bahwa kita akan mengulang kembali. Belajar tentang 10 perintah Allah. Atau 10 firman Allah. Saya akan bacakan ayat 1 sampai ayat 22 ya saudara. Ya sedikit memang banyak ya, tetapi ini penting sekali. Supaya kita mengerti sungguh, makin dalam, mengenal, mengerti akan kehendak Allah dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan, Ulangan pasal yang ke-5, Perjanjian Lama halaman 197. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Kata mengikat perjanjian, ya, ini artinya Allah dengan kehendaknya. Supaya menjadi satu dengan umatnya. Supaya Tuhan menjadi satu dengan umat pilihannya. Maka diikatlah sebagai sebuah perjanjian. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian itu ketika kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Ayat 4. Tuhan telah berbicara dengan berhadapan muka dengan muka di gunung dan di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri di antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu. Sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung, dan ia berfirman, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Yang pertama ini, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tegas. Menyambung tentang kata cemburu yang pernah kita pelajari. Allah yang cemburu. Ditegaskan Allah kembali. Ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Supaya jangan murkaku. Ya, itu melibas kalian semuanya.
Lalu yang ke-8, ayat 8. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Diulang kembali itu saudara. Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Betapa dahsyatnya murka Allah itu saudara. Ya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang. Yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Allah, ya, Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Artinya menyepelekan nama Tuhan. Mengapa saudara? Karena nama Tuhan itu punya kuasa. Nama Tuhan itu kudus. Nama Tuhan itu suci. Tidak bisa dibuat sembarangan. Ya, saudara tahu ya. Nanti pada saatnya nanti akan tiba dalam pembelajaran begini. Orang Israel sangat takut bukan hanya kepada Tuhan saja. Bahkan menyebut Tuhan sebagai Yahweh saja. Takutnya luar biasa. Kenapa saudara? Ini salah satu bentuk betapa mereka gentar kepada nama Tuhan. Orang Yahudi tidak berani memanggil Tuhan sebagai Yahweh. Dia memanggilnya apa saudara? Adonai, Elohenu. Ya Tuhan, ya Allahku, itu Adonai, Elohenu. Dia tidak menyebut sebagai Yahweh. Saking apa? Saking takut dan gentarnya. Tapi puji Tuhan, di generasi kita sekarang ini, kita bukan hanya memanggil Tuhan dan Allah. Bukan hanya memanggil dia sebagai Tuhan dan Allah. Adonai Elohenu, tapi kita memanggil dia sebagai Bapa. Itu lebih dari sekedar sapaan kepada Tuhan. Tapi itu lebih kepada hubungan antara anak dengan bapaknya. Luar biasa ya. Oke. Ayat 11. Ayat 12. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jelas itu hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau lembumu, atau keledaimu, dan hewanmu yang manapun, atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Ini jelas saudara. Sabat selain hari untuk berbagi kepada Allah, berbakti kepada Allah, mempersembahkan apapun kepada Allah, tapi juga diingatkan supaya kita ingat bahwa kita harus berhenti dari aktivitas kita, pekerjaan kita, bisnis kita. Kita ingat ya bahwa segala sesuatu yang kita peroleh semua datang dari Tuhan. Maka khususkan satu hari itu untuk Tuhan. 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Salah satu keuntungan atau berkat menghormati orang tua saudara. Dikatakan begini. Lanjut umurmu. Wow. Ternyata orang yang menghormati orang tua, ya, orang yang berbakti kepada orang tua, dengar-dengaran apa kata orang tua, itu lanjut umurnya. Artinya umur panjang. Saudara. Dan yang kedua apa? Baik keadaanmu, itu artinya diberkati, dicukupi, bahkan hidup dalam kelimpahan. Luar biasa. 17. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri samamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya,
atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ini hukum-hukum bukan hanya loving God saja, tapi juga loving people. Artinya mengasihi Allah ya harus tidak ada ilah lain, tidak ada sembahan lain kecuali Tuhan yang benar, yang kita sembah dalam nama Yesus. Dan kita harus mengasihi sama manusia. Ini hukum yang luar biasa buat bangsa Israel pada waktu itu dan sekarang buat kita. 22, saudara. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaahmu. Dan dengan suara nyaring di gunung. Dari tengah-tengah api, awan dan kegelapan. Dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya itu pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Mungkin saudara tanya, Pak, buktinya orang Yahudi punya hukum-hukum yang banyak sekali. Bahkan ada 613 hukum, saudara. Nah, padahal kan di sini dikatakan tidak boleh ada nambahin atau dikurangi. Saya mau katakan, para rabi Yahudi lewat 10 perintah Allah itu dipreteli untuk memagari. Untuk memagari, saudara. Supaya apa? Supaya bangsa Israel tidak melanggar 10 hukum ini. Nah, dipreteli sampai 613 hukum Taurat. Ya. Ini menandakan bahwa mereka memagari bangsanya, orang Israel, supaya tidak menyentuh 10 ini. Supaya tidak sampai kepada pelanggaran gini. Itu 613, saudara. Banyak sekali ya. Itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Ya. Tetapi Tuhan mau supaya umatnya taat setia kepada hukum-hukum Tuhan. Nah, dari apa yang kita pelajari ini, saudara, ada hal-hal menarik dan penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama begini, dikatakan kepada bangsa Israel, ya, di ayat 1, seluruh orang Israel. Dikatakan seluruh orang Israel. Musa memanggil seluruh orang Israel. Hukum ini berlaku bagi seluruh orang Israel. Dan ini bukan hanya sekedar untuk kelompok elit saja. Namun Musa berbicara kepada para penetua. Kemudian berkata kepada semua orang. Yaitu semua suku. Semua orang yang tercatat sebagai bangsa atau umat pilihan Allah harus dengarkan ini. Yang pertama, pasal yang ulangan 4 kemarin saudara kata dengarkanlah, ya, dengarkanlah ketetapan dan peraturan, pelajari dan perhatikan dengan setia. Nah, kata dengarkanlah ini kalau dalam bahasa Ibrani-nya disebut sebagai Shema Israel. Dengarkanlah, hai Israel. Ini sebuah ketetapan, sekali lagi ya, saya ingatkan, yang harus diucapkan dari generasi kepada generasi. Dengarkanlah atau Shema Israel. Itu sebuah doktrin yang tidak boleh keluar dari kehidupan bangsa Israel. Yang setiap orang mengaku dirinya sebagai orang Yahudi, orang Israel, orang umat pilihan Allah harus mendengarkan perintah ini. Ungkapan kalungkanlah dalam lehermu artinya jangan sampai lepas dari hidupmu. Jangan sampai terlepas dari hati, jiwa, dan rohmu. Katanya sederhana, saudara. Satu kata ini sederhana. Tetapi memiliki implikasi dan tugas dan tanggung jawab yang tidak mudah. Apa itu? Dengarkanlah. Saya bisa membayangkan bagaimana Musa berbicara kepada mereka waktu Musa berkata, Shema Israel. Dengarkanlah hai Israel. Ini penting. Ini yang utama. Ini melebihi hal-hal lain. Kalau engkau taat setia kepada 10 perintah Allah ini. Seperti apa yang engkau terima dari Allah lewat 2 loh batu di Gunung Sinai itu. Kalau engkau melakukannya, maka engkau akan diberkati. Tapi kalau engkau tidak melakukannya, engkau akan dihukum. Makanya Musa menggarisbawahi bahwa semua bangsa Israel harus taat, patuh, tunduk kepada hukum Allah itu. Musa sudah memberikan contoh dan teladan. Bagaimana dengan sekuat hati, sekuat jiwa, sekuat akal budinya.
Musa mentaati seluruh perintah Allah ini. Dengan demikian dia disebut sebagai orang-orang manusia yang sangat-sangat dikasihi Tuhan. Allah sampai mau bertatap muka, berbicara, berdialog dengan Musa seperti seorang sahabat sedang bercakap-cakap. Kenapa saudara? Karena Musa mengasihi Tuhan, melakukan hukum-hukum Allah ini. Ingat ya, kata Shema Israel itu kata dengarkanlah. Nah, kalau dijabarkan saudara, kata dengarkanlah ini memiliki 3 pilar yang harus diperhatikan. Dari kata dengarkanlah keluar kata pelajari. Pelajari hukum-hukum Allah. Baca, mengerti, resapi. Sampai kamu betul-betul mengerti, itu namanya dipelajari. Jadi dari kata 1, dengarkanlah, ada 1 perintah pelajari. Yang kedua, perintah yang kedua adalah apa? Lakukan. Engkau bukan hanya pandai mempelajari. Engkau bukan hanya hafal hukum-hukum Allah ini. Engkau bukan hanya percaya lewat hatimu. Tetapi kesempurnaannya adalah kalau engkau melakukan. Engkau taat kepada perintah Allah. Dan engkau menjauhi larangan-larangannya. Maka engkau disebut sebagai orang yang setia melakukan perintah Allah. Dan yang ketiga, selain mempelajari. Yang kedua, melakukan. 2 hal ini harus dilakukan dengan setia. Artinya tidak hanya pada musim ini saja. Bukan hanya bulan ini saja. Tapi hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan demi bulan, tahun-tahun yang kita jalani harus kita dengarkan. Apa kata Tuhan? Ketiga kata kerja ini dirangkum dengan 1 pengertian tadi. Shema. Dengarkanlah hai Israel. Firman Allah ini. Selagi saya ingatkan ya saudara. Saya kagum dengan satu bangsa ini. Ya, ada doa yang selalu kita doakan supaya bangsa Israel percaya kepada Yesus. Itu wajib. Ya, karena mereka umat pilihan. Banyak sekali yang belum percaya kepada Yesus. Tapi ada bagian dari mereka yang patut kita contoh. Apa itu? Tentang mendengarkan, melakukan, ya, dan kesetiaan mereka untuk apa yang di firman Allah itu dilakukan. Mungkin secara harafiah, saudara, secara daging, masih secara daging. Contoh seperti sunat misalnya, masih secara daging dilakukan sunat. Mereka harus disunat bangsa Yahudi itu, saudara. Tapi nanti kan disempurnakan oleh Paulus kan, sunat hati, ya, sunat hidup kita yang di dalam ini bukan lahiriahnya. Oke lah, mereka masih melakukan secara lahiriah. Tetapi yang kita pelajari ini, mereka taat. Itu saja dulu deh. Mereka taat. Suruh bawa korban persembahan, mereka taat. Suruh beribadah, mereka taat. Suruh mendengarkan firman Allah, dia taat. Suruh membagikan kepada generasi mereka taat. Ketaatan daging saja ini membawa berkat yang luar biasa bagi mereka. Apalagi ketaatan secara roh, jiwa, dan tubuh, saudara. Ini luar biasa. Di satu sisi, kita melihat kekurangan bangsa Yahudi. Ketidakpercayaan mereka kepada Yesus. Tapi ada satu hal yang patut kita pelajari. Apa itu? Tentang ketaatan mutlak kepada firman Allah ini. Sisi ini penting, saudara. Yang taat secara daging saja sudah diberkati luar biasa. Apalagi kalau taat lewat roh, jiwa, dan tubuh kita. Itu keren luar biasa, saudara. Dan itu yang dinanti-nantikan Tuhan. Kesempurnaan mereka akan dilengkapi oleh kehidupan anak-anak perjanjian baru. Yang bukan hanya membaca secara huruf firman Allah. Melakukan detil-detil firman Allah. Tetapi tertanam dalam jiwa hatinya. Dan itu yang belum dimiliki oleh mereka. Karena terbukti mereka belum percaya kepada Yesus. Tapi oke lah.
Mereka belum percaya Yesus. Kita teladani apa yang patut kita teladani. Karena firman Allah juga berkata, lihatlah mereka. Kalau mereka bersalah dihukum, kamu jangan sampai dihukum seperti mereka. Lihatlah mereka. Kalau mereka taat diberkati, kalau kamu pengen diberkati, taatlah seperti mereka. Ini pelajaran, saudara. Oleh sebab itu, mari. Shema Israel ini memang berlaku bagi bangsa Yahudi. Tapi hari ini, shema buat kita semuanya. Selain membaca, merenungkan, kita juga diminta Tuhan setia melakukannya. Dengan demikian apa? Kita disebut sebagai umat perjanjian yang siap diberkati Tuhan. Dan ini disampaikan, saudara, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. 10 perintah Allah ini diingatkan kembali sebelum mereka masuk tanah perjanjian. Artinya apa? Ketika mereka nanti sudah menduduki tanah perjanjian, mendapatkan tanah-tanah warisan, tanah-tanah yang ditetapkan Tuhan bagi 12 suku Israel itu, mereka sudah punya pilar hukum kehidupan. Mereka sudah punya pengertian-pengertian kebenaran firman Allah. Mereka diingatkan kembali. Ini nih hukum Tuhan. Ini garis besar kehidupan kalian. Loving God, loving people. Tadi dicontohkan, jangan ada ilah lain. Artinya hanya kepada Tuhan saja. Jangan menyembah ilah lain, hanya kepada Tuhan saja. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Hanya Tuhan yang kita hormati dan kita gentari namanya. Loving people, tadi jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengingini milik orang lain. 2 hukum ini disempurnakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Bukan kebetulan, saudara, kalau salib itu tandanya plus. Satu naik ke atas vertikal, yang satu horizontal. Disitulah seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi sudah disempurnakan oleh Tuhan Yesus. 613 hukum Allah dari pretelan 10 hukum itu yang sekarang ditaati oleh bangsa Israel, sebenarnya 613, disempurnakan oleh 2 hukum itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan akal budimu. Dan kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Firman Allah berkata, dari 2 hukum ini bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Luar biasa. Kesempurnaan apa yang kita pelajari digenapi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saya tidak akan pernah berhenti untuk mengingatkan kita semuanya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kalau dulu Musa dapat langsung dari Tuhan, disampaikan kepada bangsa Israel. Lewat kehadiran Yesus, kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kenaikan Yesus. Bahkan janji kedatangan yang kedua kali. Semua sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Kecuali yang terakhir, dia akan datang kembali. Nah, selama menunggu kedatangan yang kedua kali itu, mari dengarkanlah Israel. Shema Israel. Baca firman, renungkan, lakukan dengan setia. Maka kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Oleh sebab itu, selalu saya tekankan, kalau kita rindu membaca firman Allah, belajar di Bible Study online CK7 ini, jadikan itu rema dalam hidupmu dan hidupku. Jadikan itu pegangan hidup kita. Seperti pujian tadi dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. Aku dapat firman logos ini, tapi aku juga mau hatiku, jiwaku, mataku tertuju kepada Engkau. Yang pembuat firman itu, yang pembuat hukum itu, supaya aku dituntun, disertai, dan hidupku di dalam kelimpahan. Kalau dulu kepada generasi yang kedua, sekarang untuk generasi perjanjian baru, saudara dan saya. Dan mari kita ceritakan kepada anak, cucu, cicit kita, supaya warisan iman ini turun juga kepada mereka. Dan kalau kita lakukan, kita disebut sebagai terang dan garam bagi banyak orang. Menjadi saksi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa akan datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala.
Bapa di surga, terima kasih untuk pembelajaran kitab Ulangan pasal yang kelima. Musa memperingatkan kembali tentang 10 hukum Allah atau perintah Allah yang diterimanya di Gunung Sinai pada waktu itu. Kegagalan generasi pertama adalah tidak melakukan dengan setia 10 hukum ini. Mereka mendapatkan, tapi tidak setia melakukannya. Itulah sebabnya generasi kedua jangan sampai seperti generasi pertama yang dibinasakan di padang gurun karena tidak mau melakukan 10 perintah Allah ini. Kalau sekarang kami belajar, diingatkan kembali, supaya kami bukan hanya membaca, merenungkan, tapi setia melakukannya, maka semua janji Allah di dalamnya akan dilimpahkan dalam kehidupan kami. Kami sadar Tuhan, kami tidak dapat melakukan dengan kekuatan kami sendiri. Kami sadar, sulit untuk melakukan 10 perintah Allah itu. Sulit. Tapi puji Tuhan, Bapa di surga mengutus anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Dengan mengasihi Tuhan Yesus, taat setia kepada perintah-perintahnya, mempraktekkan kasih-Nya di dalam kehidupan kami, maka kami disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Dalam diri Yesus menggenapi dan menyempurnakan seluruh hukum Taurat itu. Dari 10 dijabarkan menjadi 613. Dan bagi orang Yahudi, orang Israel, kecapean, kelelahan, kesulitan untuk melakukannya. Tapi puji Tuhan, lewat Yesus semuanya disempurnakan, disederhanakan. Lewat 2 hukum kasih itu. Loving God, loving people. Dari loving God, loving people itulah 10 perintah Allah. 613 hukum-hukum Yahudi. Dan kitab para nabi. Semuanya ada dalam 2 hukum itu. Oleh sebab itu Bapak, ajar kami mengingat. Ajar kami semakin mencintai Tuhan Yesus. Sebab lewat Yesuslah kami dapat melakukan seluruh perintah Allah itu. Kami perlu Tuhan Yesus. Kami butuh tuntunannya. Kami perlu Roh Kudus supaya kami dikuatkan menjalani seluruh hukum-hukum Allah yang dirangkum lewat 2 hukum itu, yaitu loving God, loving people. Terima kasih Bapak. Itu bukan hanya menjadi slogan, menjadi lambang saja, tapi biar itu menjadi gaya hidup kami, mengasihi Allah dan sesama seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Berkati anak-anak-Mu. Berkati gerejamu, CK7 khususnya Tuhan, supaya melakukan 2 hukum Allah ini, loving God, loving people, dengan segenap hati kami. Berkati keluarga demi keluarga, berkati para pemimpin kami, berkati semua yang join pada acara ini. Semuanya diberkati Tuhan dengan kelimpahan, kesehatan, ekonomi, pekerjaan, bisnis, kuliah, sekolah, anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Dan sebelum kami akhiri program ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.